Selamat pagi anak-anak, Shalom. Nah anak-anak kita jumpa lagi di hari ini ya. Apa kabar semuanya? Pasti anak-anak semua sehat ya? Nah anak-anak sebelum pelajaran mulai di hari ini, jangan lupa berdoa. Oke anak-anak, kita mulai dengan pelajaran ya. Nah masih tetap dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Materi pokok jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Jenis-jenis usaha yang terbagi dua bagiannya, usaha ekonomi masyarakat dan usaha bidang jasa. Kemudian jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan. Petani dibedakan menurut jenis usahanya sebagai berikut. Nah, petani sawah yang mengolah sawah, petani ladang mengolah lahan kering, petani tambak mengolah lahan untuk tambak. Nah, perikanan adalah kegiatan usaha dalam budidaya ikan. Penduduk yang tinggal di sekitar pantai lebih banyak yang menjadi nelayan. Nah, ini salah satu contoh saja ya yang Ibu ambil. Kemudian peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Nah, perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur yang lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek seperti tebu, tembakau, padi, kacang, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sedangkan tanaman tahunan berumur panjang seperti kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, dan lain-lain. Nah, di sini pertambangan dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, ada perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kemudian barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi dan batu bara, gas alam. Nah, anak-anak lihat lagi perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Industri lebih mengacu pada kegiatan yang berskala besar, ya, dalam jumlah yang besar ya. Jadi industri yang berskala besar itu memiliki tenaga kerja. Ya, contoh industri misalnya penjualan sepatu, jaket, tas, pakaian, dan elektronik. Sedangkan kerajinan adalah usaha dalam jumlah kecil. Jadi pengrajin itu adalah pekerja yang membuat kerajinan. Barang kerajinan biasanya pengerjaannya secara perorangan. Ya, seperti contoh di samping ini, ya ini adalah industri pakaiannya. Nah, contoh gambarnya di sebelah. Kemudian kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Dari hasil kayu bisa dimanfaatkan untuk buat pintu, jendela, lemari, dan yang lain-lain ya. Nah, anak-anak, apa akibat dari menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Menyebabkan bencana banjir, dapat menyebabkan bencana banjir ya atau tanah longsor. Nah, untuk itu, untuk meminimalisasi terjadinya bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali atau penanaman kembali atau yang disebut dengan reboisasi ya. Kemudian perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Pedagang menjual barang ke konsumen. Pedagang disebut sebagai perantara ya. Jenis usaha perdagangan diantaranya pedagang makanan, sandang, perhiasan, hewan, dan lain-lain. Jadi, menurut tempat usahanya, pedagang dibedakan menjadi 3 bagian. Ada pedagang tetap, adalah pedagang yang memiliki tempat yang tetap, misalnya berdagang di pasar, ya atau ruko atau rumah toko ya, kemudian toko, warung, atau mall, supermarket. Nah, itu yang disebut dengan pedagang tetap.
Kemudian pedagang asongan. Pedagang asongan ini adalah pedagang yang tidak menetap dan berdagang dengan cara berkeliling. Nah, anak-anak seperti contohnya tukang sayur, terus tukang bakso ya, mereka berjalan berkeliling. Nah, itu namanya pedagang asongan. Kemudian pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini adalah pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempat. Nah, contohnya seperti pedagang pinggir jalan raya atau trotoar. Nah, anak-anak lihat di sepanjang trotoar di Mardika sana, itu seperti mereka itu adalah pedagang kaki lima. Jadi mereka tidak menetap, mereka berpindah-pindah tempat. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, di sini ada jenis usaha bidang jasa. Nah, jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Contoh usaha jasa adalah perusahaan angkut, asuransi, terus pengacara, dokter, bank, bengkel, warung, internet, warung telekomunikasi, dan rental komputer, guru, ya. Nah, itu adalah yang melayani jasa. Kemudian seperti contoh pada gambar di samping ini, nah itu adalah namanya pekerjaan yang menghasilkan jasa di bidang jasa ya. Nah, kemudian anak-anak, nah ayo kita berkreasi ya. Nah, anak-anak pilih salah satu gambar di layanan jasa. Misalnya anak-anak mau pilih dokter ya, atau supir angkot atau tukang ojek ya. Kemudian anak-anak terserah dari anak-anak mau pilih gambar yang mana. Kemudian anak-anak gambar salah satu yang anak-anak pilih tadi ya. Kemudian agar gambar ini dia jadi bagus dan indah, gambar itu sebaiknya anak-anak buat memakai warna ya, diberi warna agar supaya gambar itu dia terlihat bagus dan menyenangkan. Nah, anak-anak, oke, kita punya pelajaran sampai di sini. Selamat siang, shalom.